Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sahabat TV di mana saja berada, jumpa lagi bersama saya Laude dalam acara Kupas Tuntas Kristologi. Ya pemirsa, jadi dalam hal ini, kesempatan hari ini kita akan kembali untuk melihat agama apa ya yang mengalami pertumbuhan tercepat di dunia ini. Ya tentunya kita tahu bahwa di era modernisasi seperti sekarang ini, kita tahu bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat pesat. Tentunya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga didukung oleh kemampuan berpikir umat manusia untuk mempertimbangkan tentang aspek dari rasionalitas dari suatu sistem kepercayaan, termasuk sistem dari ilmu antropologi, yaitu dalam mengupas tentang asal-usul kehidupan umat manusia ini. Dari mana dia pergi, ya, maksudnya dari mana dia datang, lalu untuk apa keberadaannya di dunia ini, lalu kemana setelah alam kematian itu terjadi, ya, artinya setelah proses kematian itu, lalu kemana kita ini akan pergi dan apa yang terjadi setelah itu. Nah, tentunya dalam hal ini Islam sebagai satu-satunya agama di muka bumi ini sudah memberikan penjelasan yang sangat lengkap tentang itu semua, bahwa proses kehidupan di alam dunia ini seperti yang kita lihat di dalam surat Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwa Allah itu menjadikan mati dan hidup untuk mengetahui siapa yang paling baik amalnya. Dan tentunya ada konsekuensi setelah itu untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di alam dunia ini. Nah, lalu tentu saja dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, akal manusia itu tentu saja bisa melihat bahwa agama apa, ya, agama mana yang masuk akal gitu, agama mana yang sesuai dengan fitrah dan yang paling cocok dengan akal manusia secara logis sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran manusia yang tentu saja bersifat dinamis dan selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Nah, di dalam kesempatan hari ini kita akan melihat ya perkembangan atau agama mana yang mengalami pertumbuhan tercepat di seluruh dunia ini. Langsung saja pemirsa, kita simak pada tayangan berikut ini. Kita lihat dulu ya pemirsa keterangan dari redaksi dari keterangan yang ditulis pada penjelasan dari video ini. Nah, jadi dari keterangan ini kita bisa melihat bahwa agama Kristen itu adalah merupakan agama yang terbanyak di dunia ini ya. Kemudian di Indonesia adalah merupakan populasi umat Islam terbesar di seluruh dunia. Jadi di seluruh dunia ini Indonesia adalah merupakan populasi umat Islam terbesar di seluruh dunia, di mana secara keseluruhan ya agama Kristenlah yang mencapai populasi terbesar ya di seluruh dunia ini, di mana Islam adalah merupakan populasi Muslim terbesar di seluruh dunia, tetapi secara keseluruhan ya bahwa Kristenlah yang lebih banyak pemeluknya di seluruh dunia ini. Nah, kita lihat pemirsa. Nah, dari keterangan ini kita bisa melihat bahwa di United Kingdom, yaitu di Inggris, agama Kristen itu akan turun 50% pemirsa. Dan sekarang sudah mengalami penurunan yang sangat drastis 50% dari
populasi umat Kristen yang ada di UK, yaitu di Inggris ya pemirsa. Jadi agama Kristen itu sudah mengalami penurunan sebesar 50% dan akan terus menurun. Ya, ini di Eropa, di UK ya. Nah, ini baru di UK saja, belum lagi di negara-negara Kristen lain ya, yang kita lihat bahwa agama Kristen itu sudah ditinggalkan ya. Di UK saja sudah turun 50% kekristenan itu ya pemirsa. Tentu saja ini didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan akal manusia itu yang selalu mengalami perkembangan ya, didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, maka manusia juga bisa berpikir secara logis agama mana gitu yang sesuai dengan fitrahnya dan logiknya gitu pemirsa. Kita lanjut pemirsa. Nah, keterangan ini kita lihat bahwa 10% itu di seluruh dunia ini, bahwa agama Kristen itu ya, di Eropa maksudnya, agama Islam itu akan naik 10% ya, di seluruh populasi Eropa itu. Setiap tahunnya itu akan naik 10% ya. Sedangkan UK saja itu 50% ya pemirsa, bayangkan. Ya, artinya penurunan agama Kristen itu di UK itu 50% dan kenaikan Islam di seluruh Eropa itu setiap tahunnya 10%. Bayangkan ya pemirsa, pertumbuhan Islam yang begitu hebat di seluruh dunia ini. Nah, jadi di sini keterangannya pemirsa, kita lihat dulu di sini keterangannya bahwa 1 dari 50 orang ya di seluruh Eropa itu akan menjadi muslim pemirsa pada 2050. Ini keterangannya dari statistiknya ya pemirsa ya. Nah, jadi ini dari BBC ya pemirsa ya, dari BBC. Nah, sekarang kita lihat lagi di survei ya, survei yang dilakukan oleh VOA News ya, bahwa Islam akan menjadi agama yang terbesar pada tahun 2070. Of Christians and Muslims in the global population. Conrad Hackett of the Pew Research Center summarized the main headline that Islam is currently the fastest growing faith in the world. Nah, jadi agama Islam adalah agama yang tercepat pertumbuhannya di seluruh dunia, pemirsa. This is mainly due to higher birth rates and a youthful population, he said, not conversion. The experts here say that when you look beyond the headlines that this study generated, a more nuanced picture of the trends comes into focus. Overall population growth in Africa is driving the changes for Muslims and Christians. By mid-century, the continent will be home to 40% of the world's Christians. Hackett said the survey shows Christians will also increase as a share of the world's population. So for both Muslims and Christians, there's what might be perceived as good news. Not so for Buddhists, who will stay constant at around 500 million adherents. But globally, the demography drives the picture. British population studies professor David Vos says greater numbers do not guarantee dominance. What really matters, I think, is economic and cultural productivity. Does the country manage to translate its numbers into influence, both in the global economy and in the terms of soft power? Still, the researchers concede that measuring religious identification is an inexact science, and the demographic trends can shift in unforeseen ways. Jerome Sokolovsky, VOA News, Washington.
Nah, jadi pemirsa bisa lihat sendiri ya pemirsa. Jadi di sini saya tidak bisa menerjemahkan pemirsa karena terlalu cepat juga ya penjelasannya di sini. Nah, intinya di sini bahwa agama Islam adalah merupakan agama yang tercepat pertumbuhannya di seluruh dunia ini. Dan ini tentu saja didukung juga oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih ya pemirsa. Nah, jadi dalam hal ini tentu saja bagi orang-orang yang mau mempergunakan akalnya, itu kita bisa melihat bahwa Islam adalah merupakan satu-satunya agama di muka bumi ini yang cocok jika disandingkan dengan akal. Lalu kita bisa lihat peringatan yang sangat keras di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Imran, surat ketiga ayat ke-85. Barang siapa yang mengambil Islam selain daripada agamanya, maka dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Lalu Allah mengingatkan kita, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mati, melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Tuhan. Nah, jadi pemirsa, kita harus berhati-hati ya dalam melangkah di kehidupan di dunia yang sangat singkat ini. Janganlah kita sia-siakan hidup kita, gunakanlah akal kita sebaik-baiknya selagi anugerah itu masih diberikan oleh Tuhan, berupa akal yang masih bisa kita gunakan. Jangan kita imani saja, ya. Jangan terpancing oleh misionaris, ya, yang melakukan pemurtadan berkedok penyembuhan, ya, iming-iming ekonomi, ya, lalu memutarbalikkan sejarah, ya, membunuh karakter Nabi Muhammad SAW, ya, memutarbalikkan fakta-fakta sejarah, lalu menuduh bahwa Islam itu adalah agama teroris, ya pemirsa. Nah, jadi framing yang sedang terjadi, inilah yang kita hadapi sekarang ini, bahwa memang orang-orang kafir itu sampai kapanpun tidak akan senang kepada Islam itu sebelum kita mengikuti milah mereka. Surat kedua, surat Al-Baqarah ayat ke-120. Nah, jadi kita tidak perlu bersusah payah karena dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, kita bisa memilih dan memilah agama mana yang paling baik, agama mana yang benar, ya. Nah, jadi mungkin ini saja ya pemirsa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.